Kemudian Soekarno bilang bahwa siapa yang, nah ini yang menarik, siapa yang menggenggam kemajuan, dia akan diikuti oleh kalangan muda. Itu pembalikan dari idiom sebelumnya. Sebelumnya. Siapa yang memegang kalangan muda, dia akan menguasai hari esok. Sebetulnya adalah bukan pertama-tama bagaimana merangkul anak muda. Problem utama yang lebih mendasar, menawarkan pola berpikir seperti gagasan apa, baru gagasan yang apa bisa menjamin kemajuan bisa dicapai. Itu anak muda akan ikut. Akan ikut di situ di dalamnya. Yuk cepat mulai Ren. Siap senior. Halo, apa kabar? Kita kembali lagi di Sigmapi Indonesia yang berkolaborasi dengan Analisis Airlangga Channel atau Angga Channel yang dikelola oleh Dr. Airlangga pribadi. Saya Hardi Hermawan, kita masih membahas tentang pemikiran Bung Karno. Pemikirannya terangkum dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, dan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang memudahkan pengertian Islam. Sebuah makalah yang tadinya ditulis oleh Bung Karno pada sekitar akhir tahun 30-an atau awal tahun 40-an ya? Iya, Awal 1940 ya? Iya. Ini merupakan sebuah kritik atas gerakan atau pergerakan dari tokoh-tokoh Islam pada waktu itu yang banyak terlalu konservatif. Dia terjebak pada kejumudan dan mungkin bahkan tidak mengambil api Islamnya dalam pergerakan pada waktu itu. Betul. Padahal Bung Karno meyakini betul Islam adalah salah satu dari potensi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menjadi energi bagi pergerakan nasional. Bagi pergerakan nasional, membentuk sebuah negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Selain juga ada kalangan nasionalisme, ada kalangan Marxisme, dan kelompok Islam seharusnya bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat. Tapi pada waktu itu ada kritik bahwa mereka tidak terlalu bersemangat dalam perubahan. Dalam perubahan. Tadi sebutkan bahwa problem krisis terjadi ketika kalangan-kalangan intelektual tidak berminat, tidak berminat terhadap ajaran Islam. Sebentar. Jadi pada waktu itu semacam ada pembelahan antara kelompok intelektual di satu sisi dan kelompok Islam. Betul. Kalangan intelektual pada waktu itu melihat bahwa karena mereka melihat Islam yang ditampilkan oleh beberapa kalangan-kalangan yang memiliki otoritas keagamaan adalah Islam yang jumud. Yang tidak sejalan dengan progresivitas, yang kemudian bertentangan dan justru menghambat berbagai bentuk perjuangan emansipasi yang muncul pada waktu itu. Nah, oleh karena jadi itu banyak tokohnya pada waktu itu lebih banyak bicara soal bid'ah, haram seperti itu. Sebagian seperti itu dan tapi memang sebetulnya kita melihat sedang terjadi proses dinamika intelektual yang luar biasa. Ada kalangan-kalangan yang konservatif, tapi juga ada kalangan-kalangan yang progresif. Tapi di sini Bung Karno memberikan semacam kredit ya kepada Kiai Mas Mansur ini. Betul. Kiai Haji Mas Mansur menurut Bung Karno itu menjadi salah satu kalangan agamawan, tokoh yang kemudian mendorong pada bagaimana memajukan ini. Bagaimana membuat kalangan-kalangan terdidik intelektual ini kemudian tertarik dengan Islam. Bagaimana kemudian proses-proses yang disebut oleh Soekarno rethinking Islam. Itu bergerak. Kemudian Soekarno bilang bahwa siapa yang, nah ini yang menarik, siapa yang menggenggam kemajuan, dia akan diikuti oleh kalangan muda. Itu pembalikan dari idiom sebelumnya. Siapa yang memegang kalangan muda, dia akan menguasai hari esok. Dibalik. Artinya apa? Problem utama sebetulnya adalah bukan pertama-tama bagaimana merangkul anak muda. Problem utama yang lebih mendasar, menawarkan pola berpikir seperti gagasan apa, baru gagasan yang apa bisa menjamin kemajuan bisa dicapai. Itu anak muda akan ikut. Akan ikut di situ di dalamnya. Pantes anak muda senang internet segala macam di sana kan janji kemajuannya ada. Tawaran-tawaran kemajuan itu, dan ini Soekarno menarik, dia dalam tulisan ini tidak hanya menunjukkan kapasitas dia sebagai pemikir filsafat Islam atau pemikir tentang pembaruan Islam, tapi beliau juga menunjukkan tentang bagaimana kondisi sosiologis panorama yang berlangsung di berbagai negara muslim. Betul. Dia menunjukkan yang terjadi di Turki, di Palestina, dia di Mesir, gitu kan, di Iran, di India.
India negara Di dengan Arab mayoritas Hindu. Hindu. Tapi kalau sekarang ini kan penduduk dia 1,3 Iya, miliar. Ya. miliar. Kalau 200 jutanya Muslim, jatuhnya minoritas di sana. Minoritas. Tapi mungkin sebentar lagi dia akan bisa menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Kalau tingkat pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari Indonesia. Iya. Ya. Nah, itu. Dan dulu dia mengalami persoalan agama di sana. Persoalan agama, Identitas keagamaan karena yang terlalu kemudian berlebihan. Yang terjadi di India itu kan sebetulnya juga masing-masing kelompok itu memiliki militansi yang sangat luar biasa. Yang disebut sebagai kalangan-kalangan fanatik oleh Soekarno ini, di mana yang baik tidak hanya kalangan Islam tapi juga kalangan Hindu, betul. gitu, dan kalangan-kalangan yang lain. Nah, di situ juga kemudian upaya-upaya reform dan upaya-upaya memudahkan pengertian Islam menurut Soekarno itu juga muncul. Abu Kalam Azad misalnya, atau kemudian kalangan-kalangan kalangan-kalangan Muslim di sana yang mendorong pada reformasi Islam. Atau misalnya kalau dulu kita asumsikan misalnya kan sebelum perpecahan ya Pakistan sama India, ada tokoh namanya Bangladesh, ada tokoh namanya Muhammad Iqbal di situ. Ya, Iqbal. Reconstruction of the Thinking of Islam gitu kan. Betul. Dia bicara, nah itu menjadi salah satu bagian penting. Nah, yang menarik juga dia mengutarakan tentang misalnya ketika menjelaskan panorama Islam itu apa yang sedang berlangsung di Turki. Setelah khilafah jatuh gitu, memang terjadi perdebatan luar biasa tentang fenomena sekularisasi di Turki pada waktu itu. Gitu. Nah, Soekarno melihat bahwa tentu ada kurang lebihnya, ada masalah di sana. Tapi ketika kemudian agama itu dibebaskan dari konstruksi kekuasaan negara, maka itu bisa mendorong pada proses kemajuan yang luar biasa. Jadi sebaiknya memang agama dilepaskan dari konstruksi kekuasaan negara. Karena apa? Justru agama itu dalam bahasa Soekarno akan bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat sipil yang kuat, bisa menjadi energi. Itu tadi bisa menjadi kontrol terhadap jalannya bernegara. Gitu. Apa yang disebut Farid Wajiri lagi? Iya, kemerdekaan tentang spirit, kemerdekaan akal, kemerdekaan pengetahuan bisa didorong di sana gitu. Justru di lingkungan masyarakat sipil yang demokratis, itu akan lebih berkembang. Dan dalam perkembangan kalau kita lihat kajian-kajian ilmu politik, prosekularisasi itu berlangsung dalam konteks sebetulnya bukan menegasikan agama, tapi membangun proses penghormatan antara wilayah agama dan wilayah politik, wilayah negara. Gitu. Artinya di dalamnya negara tidak melakukan intervensi terhadap dinamika. Dan sedikit banyak kan Bung Karno juga mengkritik kekhalifahan itu gagal dalam menjadikan Islam sebagai itu tadi yang disebutkan oleh Farid Wajiri itu tadi. Mendorong tentang bagaimana kemerdekaan akal dan kemerdekaan pengetahuan, freedom of spirit, freedom of reason, freedom of knowledge itu gagal tercipta di lingkungan kekhalifahan yang juga sudah sangat jumud juga pada waktu itu. Dan sementara problem ada juga romantika mengharapkan itu kembali. Dalam perkembangan sejarah kembali ke masa lalu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang menurut Soekarno itu yang menghambat. Gitu. Tentu kemudian kita lihat bahwa kita tidak bisa kita tidak bisa kemudian melihat bahwa misalnya Turki dengan sekularisasi dan sekularismenya itu sebagai suatu hal model terbaik dan yang benar, karena kemudian salah satu persoalan misalnya proses sekularisasinya dilakukan secara otoritarian pada waktu itu. Nah, itu menjadi kritik gitu. Otoritarian, kemudian juga kekuatan modal juga terlalu banyak berbicara di sana. Tapi dalam konteks ketika Soekarno menulis tahun 1940, yang terjadi adalah sedang terjadi proses bagaimana dominasi dan otorisasi agama dalam proses politik dan bernegara itu sedang dikritik habis-habisan di Turki. Sedang dikritik habis-habisan, sedang ditata ulang pada waktu itu dan memunculkan beberapa kemajuan-kemajuan penting. Ada tokoh feminis Islam namanya Halidah Khatib Hanum pada waktu itu yang menunjukkan tentang bagaimana perjuangan perempuan itu kemudian dalam konteks di masyarakat Muslim itu menekankan tentang hak-hak penting dari kaum perempuan pada waktu itu. Dan sebetulnya Bung Karno juga tidak hanya selesai di Turki, dia juga melihat bahwa Turki menunjukkan proses radikal tentang bagaimana
agama itu kemudian dilepaskan dari kekuatan dan otoritas politik dan negara. Tapi dia juga menjelaskan misalnya apa yang sedang berlangsung di Mesir, di mana pola-pola perubahan reformasi dan kemajuan itu dilakukan melalui proses yang lebih rekonsiliatif. Ya. Gitu. Mesir sebagai negara yang baru tumbuh juga baru tumbuh pada waktu itu. Mesir dalam konteks itu misalnya menurut Soekarno karena formasi politiknya itu menunjukkan adanya hubungan yang saling ketergantungan antara monarki dan otoritas keagamaan Al-Azhar pada waktu itu, sehingga proses perubahan dan reformasi itu dilakukan melalui pola-pola yang kompromistis, yang reformis. Yang dia sebutkan misalnya ada beberapa hal inisiatif awal muncul, misalnya yang kritik yang progresif sempat dipotong, tapi kemudian proses reformasi berjalan. Contohnya misalnya salah satu syekh di Al-Azhar namanya Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik itu pada awalnya melakukan kritik tentang bagaimana khalifah itu dianggap sebagai doktrin Islam. Soal khilafah yang sebenarnya itu bukan doktrin Islam, pandangannya dari Ali Abdul Razik, Syekh Ali Abdul Razik, Grand Syekh di Al-Azhar yang mendapat hukuman berat pada waktu itu. Ketika mengatakan itu, tapi pelan-pelan kemudian seiring dengan proses sejarah pandangannya diterima. Dan juga misalnya menurut Bung Karno itu bagian dari pengertian yang lebih muda tentang karena lebih segar. Karena di satu sisi tetap esensi tentang nilai Islam itu tidak bergeser, terjaga, ajaran etiknya tetap terjaga, tapi bagaimana bentuk dan formatnya berubah. Gitu. Hal yang sama misalnya di Mesir juga, Bung Karno mengutarakan juga terjadi pada salah satu intelektual Muslim yang namanya Qasim Amin, Qasim Bey Amin, yang pada awalnya mendorong tentang pentingnya emansipasi perempuan dari belenggu perbudakan dan diskriminasi yang muncul di masyarakat Muslim terutama di Mesir. Dan dia melawan itu semua, memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan bahwa kaum perempuan itu juga memiliki hak untuk sekolah tinggi, untuk beraktualisasi, gitu, untuk dihormati hak-haknya mereka. Dan pada awalnya juga dianggap sebagai suatu hal yang bid'ah, gitu, pelanggaran agama pada awalnya. Tapi disebutkan oleh Soekarno, perkembangannya kemudian pada akhirnya kalangan-kalangan masyarakat Muslim menghormati Qasim Bey Amin pada waktu itu. Itu banyak. Dengan pemikiran yang sudah dinyatakan pada tahun 40-an itu, menurut Anda berhasil nggak sih gagasan Soekarno untuk menyerukan, memudahkan pengertian Islam di Indonesia ini? Iya, kalau kita melihat bahwa terjadi proses yang disebut sebagai kontestasi yang terus-menerus ya. Dalam artian semangat api Islam itu, pembaharuan Islam ini kan kita melihat itu kan terus kemudian dikembangkan dalam tongkat estafet ya. Artinya oleh terpelihara sebetulnya gagasan untuk api Islam api sendiri. Islam itu. Nah, tapi kemudian di sisi yang lain konservatisme Islam atau kemudian reaksioner dari perspektif Islam ini juga berkembang juga, muncul juga bentuk Islam yang formalis, bentuk Islam yang kemudian menganggap bahwa kaumnya itu lebih tinggi, lebih superior daripada yang lain. Kan, memperjuangkan hal-hal yang sebetulnya sudah menjadi persoalan dan berorientasi pada kekuasaan formal. Nah, ini sebetulnya kembali seperti yang diutarakan oleh Soekarno karena kepentingan politik dan kekuasaan yang terus memelihara agar semangat-semangat kejumutan ini tetap menjadi persoalan dan masalah dalam kerangka bernegara kita sekarang. Itu yang sebenarnya diutarakan secara jernih sekali oleh Bung Karno. Bagaimana itu tadi, misalnya nasionalisme pun akan terjebak pada persoalan ini, contohnya di Eropa. Gitu dia kan terjebak pada upaya sebenarnya untuk melanggarkan kepentingan kapital dengan kemasan kebangsaan. Marxisme, komunisme kemudian terjebak juga menjadi seperti itu. Seperti itu. Dan karena Stalin kemudian kan membangun tentang kebenaran absolut gitu kan. Kan. Dan tergantung diktatornya luar biasa. Tidak ada proses yang disebut Soekarno memudahkan pengertian itu tadi. Pandangan-pandangan, dan itu juga berlangsung di dunia Islam, contohnya di kekhalifahan Turki. Dan juga kemudian ketika Mesir dia menjelaskan seperti itu, dan dia juga menjelaskan misalnya yang menarik di Palestina. Dia misalnya di Palestina itu dia sebutkan ada salah seorang namanya Muhammad Abdul Qadir.
Nah, dia bilang bahwa dalam konteks ini perjuangan kaum Palestina mendapatkan kemerdekaannya dihambat bukan dari mana-mana, tapi karena pemahaman keagamaan kita kemudian bertolak belakang dengan kemajuan zaman. Gitu. Muhammad Abdul Qadir ini adalah salah seorang aktivis pembebasan Palestina. Kalau seperti itu yang terjadi, kita tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan. Nah, disitulah Bung Karno kemudian ketika menguraikan Jadi sejak soal saat itu, Iya. Bung Karno sudah mengkritik Palestina yang menyatakan akan sulit mencapai kemerdekaan Iya. kalau dia tidak bisa merumuskan merumuskan betul bagaimana ajaran-ajaran Islam itu bisa konvergens dengan kemajuan zaman. dan sampai sekarang Palestina terus menghadapi persoalan tentang kemerdekaan. Tentang kemerdekaannya. Artinya bahwa ide-ide tentang kemajuan itu menjadi penting bagi proses kemerdekaan dan pembebasan masyarakat gitu kan. Yang itu disebutkan oleh Soekarno, di mana kemudian sama juga ketika Soekarno memperlihatkan tentang persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat Islam yang lain, beliau ingin menampilkan juga kemudian sebagai pelajaran bagi Indonesia. Ya, betul. Kalau kemudian konservatisme Islam, reaksioner Islam itu tetap menjadi kekuatan utama dalam masyarakat Islam, kita sulit mencapai kemerdekaan, kira-kira seperti itu. Kalau konservatisme itu mewarnai pemikiran iya, gerakan Islam di Indonesia. gerakan Islam di Indonesia Pada waktu itu Pada konteksnya waktu itu. kemerdekaan, Iya. maka itu akan sulit tercapai. akan sulit, dan pandangan Soekarno ini lebih relevan lagi saat ini. Pada waktu itu kalangan Islam kan kalaupun konservatif tapi kompromis juga ini. Iya. Jadi menerima katakanlah piagam Jakarta, kemudian Iya. terima menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu Iya. pada perjalanannya sedikit banyak ya ada kompromisi sehingga kemerdekaan itu Iya. tercapai juga. Itu kan kalau kita melihat karena kemudian proses kemerdekaan ini itu kan dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan kaum-kaum intelijensia yang pro pada kemajuan. Artinya bahwa yang kemudian menjadi tokoh utama dalam proses-proses bernegara pada saat kemerdekaan itu adalah teman-teman Soekarno juga dari kalangan Muslim. Gitu kan. Baik. Jadi problem itu kalau di Indonesia terus terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini. Konservatisme, fanatisme, Iya. yang kemudian jadi fundamentalisme itu jadi berkembang. Iya. Di samping sebenarnya kemajuan juga ada di sana. Iya, karena itu relevan memudahkan pengertian Islam sampai sekarang. Seperti apa format memudahkan pengertian Islam pada saat ini kita akan bahas setelah jeda dulu sejenak lah ya. Kita akan segera kembali masih membahas mengenai memudahkan pengertian Islam dari buku Di Bawah Bendera Revolusi Bung Karno sesaat lagi.